Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibarat mengadakan suatu perjalanan, maka kita tiba pada akhir dari satu perjalanan panjang di tahun 2023. Selama 12 bulan atau 365 hari, telah kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan. Ada yang manis dan menggembirakan, ada keberhasilan dan kesuksesan. Tetapi ada juga yang pahit dan tidak menyenangkan. Kita meyakini bahwa semua yang telah dijalani bukan karena kemampuan kita, tetapi justru oleh kasih setia Tuhan. Dia yang telah menopang dan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Momen akhir tahun ini, mari kita jadikan suatu kesempatan untuk mengevaluasi diri dengan melihat ke belakang, ke hari-hari yang telah kita lalui. Kita melakukan suatu retrospeksi. Bagaikan berada di neraca timbang kehidupan, kita boleh mengukur dan menilai mana timbangan terberat, apakah kebaikan atau keburukan, kebenaran atau kesalahan, keberhasilan atau kegagalan. Kitalah yang paling tahu mencermati dan menilai beratnya timbangan hidup kita. Dari hasil mengevaluasi timbangan kehidupan itu, maka saat ini kita jadikan momen yang strategis untuk membangun tekad atau komitmen menata kehidupan di tahun yang baru, tahun 2024. Jika demikian, saudara-saudari, kita menjadi orang yang lebih bijak dalam menyikapi dan mengantisipasi perjalanan hidup di tahun yang baru, dengan kerinduan dan harapan untuk tidak mau lagi mengulang kesalahan dan kegagalan di tahun yang lalu. Inilah langkah awal, starting point, bahwa kita mau belajar dari masa lalu untuk membangun masa kini dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita memang tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat membangun masa kini yang lebih baik dari masa lalu, serta menyambut masa depan yang penuh harapan. Tentunya bukan karena kepandaian dan kekuatan kita, melainkan oleh kasih setia Tuhan. Sekali lagi, hanya karena Tuhan, bukan karena kita. Contoh yang baik untuk mengevaluasi hidup adalah dengan belajar dari sejarah hidup umat Perjanjian Lama. Bangsa Israel gagal untuk belajar dari masa lalu, gagal belajar dari sejarah. Berulang kali mereka mengalami kasih setia Tuhan dan pemeliharaannya yang tak berkesudahan. Sayangnya umat tidak meresponi kasih setia Tuhan dengan hidup sesuai kehendaknya. Mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dan tidak ingat besarnya kasih setianya. Pada masa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, bangsa Israel sebenarnya sudah mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka.
Apakah bangsa Israel ini menjadi teguh imannya dan bisa percaya penuh kepada Tuhan? Sayangnya tidak. Dasar bangsa yang keras kepala dan tidak tahu terima kasih. Mereka terus berulang-ulang menunjukkan sikap buruk mereka, baik lewat keluh kesah, bahkan menyembah ilah lain, hingga beberapa generasi selanjutnya. Bangsa Israel tidak mampu melihat apa yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memberi sebuah tanah yang sangat subur. Dalam kitab Ulangan, atas nama Tuhan, Musa berseru kepada bangsa Israel, "Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit." Kitab Ulangan bab 11 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu lihatlah janji Tuhan yang indah ini, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Kitab Ulangan bab 11 ayat 12. Saudara-saudariku, janji yang sama Tuhan berikan kepada kita dalam memasuki tahun yang baru. Kita belum melihatnya, tapi sesungguhnya apa yang disediakan Tuhan adalah tahun yang subur, tahun yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, alias tahun yang subur dan sangat menjanjikan. Dan terlebih lagi, Tuhan sudah berjanji untuk memelihara kita berjalan di dalamnya, mulai dari awal sampai akhir tahun. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang seharusnya bisa membuat kita tidak perlu khawatir dalam melangkah memasuki tahun 2024 ini. Saudara-saudariku, Mazmur 106 mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Kebaikan Tuhan berlaku selama-lamanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan berlaku dalam segala situasi. Hal ini juga berarti bahwa kebaikan Tuhan tidak bergantung pada manusia, melainkan keberpihakan Allah bagi umatnya. Kendati umat berulang kali menikmati kebaikan Tuhan dan berkali-kali gagal untuk meresponi kebaikannya, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Pemazmur berdoa agar Tuhan mengingat dan memperhatikannya, bukan karena kebaikannya, melainkan karena semuanya bergantung pada Tuhan. Memasuki tahun baru, kita terajak untuk tidak pernah melupakan perbuatan dahsyat Tuhan. Saudara-saudariku,
tahun akan berganti, tapi kasih setia Tuhan berlaku sepanjang kehidupan. Itulah yang membuat kita menyanyikan pujian baginya menjemput tahun baru. Karena Tuhan telah menjamin terpeliharanya kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan umatnya. Amin. God bless you.